Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi biaya proyek. Materi yang akan kami bawakan adalah akuntansi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Made Budi Widiana, 1856. Selanjutnya, saya sendiri, Ida Ayu Alit Widiari, 1861. Kemudian Ingurah Sudiantara 1862. Baik, saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Peranan akuntansi yang pertama yaitu sebagai pengendali keuangan. Pemilik bisnis dapat mengontrol keuangan serta memberikan evaluasi tentang performa bisnis yang berjalan melalui data keuangan atau akuntansi. Yang kedua adalah sebagai penyedia informasi dan jawaban tentang keuangan. Maksudnya adalah akuntansi dapat memberikan informasi kepada pemilik bisnis melalui data keuangan apakah usahanya mendapat kerugian atau keuntungan. Yang ketiga adalah membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. Dengan adanya informasi dan data keuangan, tentu saja akan mempermudah stakeholder mengambil keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah seperti pemegang saham, pejabat, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai penghubung antara pihak ketiga. Dengan adanya informasi dan data keuangan, tentu saja akan lebih mempermudah stakeholder dalam mengambil keputusan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau general accounting, di mana seluruh kegiatan finansial atau transaksi disajikan atau dicatat dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Tujuan dari akuntansi perusahaan ini adalah untuk memastikan akurasi dan validitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan sehingga data yang tertera dapat dipercaya kebenarannya dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen akunting. Tipe informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen dapat berupa perencanaan, program kerja atau kualitatif, maupun laporan keuangan kuantitatif. Yang keduanya dibutuhkan oleh manajer dan pengendalian kegiatan pengawasan arus kas hingga penilaian alternatif untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akunting pemerintah bekerja di Dirjen Pajak, BPK, BPKP, Departemen Keuangan, dan lembaga pemerintahan yang lain. Yang kelima, ada akuntansi anggaran atau budget accounting. Penyusunan anggaran bisa berupa perencanaan keuangan di masa mendatang maupun perbandingan rencana dengan kegiatan yang sebenarnya. Yang keenam, akuntansi pendidikan atau educational accounting. Akuntansi pendidikan juga mencakup pengolahan data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga pendidikan agar kegiatan operasional belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Yang ketujuh, ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya berfungsi sebagai perencanaan sekaligus pengawasan dan pengendalian biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kedelapan, ada akuntansi pajak atau tax accounting. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi pajak berupa data kuantitatif tentang perhitungan perusahaan. Selanjutnya,
Yang kesembilan ada sistem informasi akuntansi. Bidang konsentrasi ini menggabungkan ilmu akuntansi dengan ilmu teknologi. Disinilah dibuat skema perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengolah transaksi keuangan menjadi sebuah informasi keuangan. Yang ke-10 ada akuntansi sosial atau social accounting. Bidang konsentrasi akuntansi ini menangani proses komunikasi antara tindakan ekonomi perusahaan dengan dampaknya secara sosial dan pada lingkungan. Makanya akuntansi ini disebut juga sebagai akuntansi pertanggungjawaban. Contoh dari akuntansi sosial yaitu beasiswa yang diberikan oleh perusahaan pada pelajar berprestasi. Yang ke-11 akuntansi internasional atau international accounting. Setiap negara pasti punya budaya bisnis, nilai mata uang, politik, regulasi, risiko bisnis yang berbeda dari negara lain, sehingga diperlukan harmonisasi standar internasional ketika suatu perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang terakhir, akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan berkaitan dengan data keuangan dan kegiatan operasional lembaga perbankan. Informasi yang dihasilkan dalam akuntansi ini kemudian dapat digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan tentang harga. Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Jenis-jenis harga. Di sini ada 4 jenis harga, yaitu harga subjektif, harga objektif, harga pokok, harga jual. Harga subjektif, harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini seseorang terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, harga objektif, harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, harga pokok, harga asli sebuah produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut. Yang terakhir ada harga jual, harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh penjual atau produsen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ingura Sudiantara. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan mengenai upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, transaksi. Dalam akuntansi, transaksi bisnis atau dikenal juga sebagai transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, prinsip keseimbangan akuntansi. Dalam akuntansi, transaksi bisnis atau dikenal juga sebagai transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan, atau harta sama dengan hak kekayaan. Hak atas kekayaan terbagi menjadi dua, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan dari pemilik perusahaan. Hak kreditur atas kekayaan perusahaan merupakan hutang perusahaan, sedangkan hak dari pemilik disebut sebagai modal. Prinsip keseimbangan akuntansi. Harta sama dengan modal, sama dengan hutang ditambah modal, atau harta dikurang hutang sama dengan modal. Prinsip keseimbangan akuntansi selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas dapat dibentuk
persamaan akuntansi yang dituliskan menjadi berikut. Harta sama dengan utang tambah modal, atau harta dikurang utang sama dengan modal. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om.